nama saya Muhammad Nur Alfiami. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai P2TL bagian B, aturan mengemudikan dan melayarkan kapal. Seksi 1. Sikap kapal dalam setiap kondisi penglihatan. Aturan 4. Penerangan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan 5. Pengamatan keliling. Tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak, baik dengan penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana tersedia yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tubrukan. Aturan 6. Kecepatan aman. Setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan dan dapat dihentikan dalam jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada. Aturan 7. Bahaya tubrukan. Semua kapal harus menggunakan sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan tidak adanya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan-raguan, maka bahaya demikian harus dianggap ada. Aturan 8. Tindakan menghindari bahaya tubrukan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, jika keadaan mengizinkan, harus tegas dilakukan dengan waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik. Aturan 9. Alur pelayaran sempit. Kapal jika berlayar mengikuti arah alur pelayaran dan air pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kanannya sehingga masih aman dan dapat dilaksanakan. Aturan 10. Bagan pemisah lalu lintas. Aturan ini berlaku bagi tata pemisah lalu lintas yang diterima secara sah oleh organisasi dan tidak membebaskan setiap kapal dan kewajibannya untuk melaksanakan aturan lainnya. Seksi 2. Sikap kapal dalam keadaan saling melihat. Aturan 11. Pemberlakuan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam keadaan saling melihat. Aturan 12. Kapal-kapal layar. Bila mana dua kapal saling mendekati sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka diantaranya harus menghindari yang lain. Aturan 13. Situasi penyusulan. Kapal dianggap sedang menyusul bila mana mendekat kapal lain dari jurusan lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintang. Aturan 14. Situasi berhadapan. Bila mana dua buah kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berhadapan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, masing-masing kapal harus berubah haluannya ke kanan. Aturan 15. Situasi bersilangan. Bila mana dua buah kapal tenaga bersilangan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang di sebelah kanannya terdapat kapal lain harus menyimpang dan jika keadaan mengizinkan harus menghindari memotong haluan kapal. Aturan 16. Situasi kapal yang menyimpang. Setiap kapal yang oleh aturan-aturan ini diwajibkan menyimpangi kapal lain. Sepanjang keadaan memungkinkan harus mengambil tindakan dengan segera dan nyata untuk dapat bebas dengan baik. Aturan 17. Situasi kapal yang bertahan. Apabila salah satu dari kedua kapal diharuskan menyimpang, maka kapal yang lain harus mempertahankan haluan dan kecepatannya. Aturan 18. Tanggung jawab di antara kapal-kapal. Setiap kapal selain daripada kapal yang tidak terkendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, jika mengizinkan harus menghindar. Seksi 3. Sikap kapal penglihatan terbatas. Aturan 19. Sikap kapal dalam keadaan tampak terbatas. Aturan ini berlaku bagi kapal-kapal yang tidak saling melihat bila mana sedang berlayar di suatu daerah yang berpenglihatan terbatas atau di